Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku berdiri di hadapan kubur, seraya menyeru dengan keras. Apa yang kau telah perbuat terhadap mereka, wahai kematian? Aku pun tidak mendapatkan jawaban atas pertanyaanku itu, selain bahwa kematian merupakan kondisi mereka saat ini, dan akan seperti itu pula kondisiku kelak. Pernahkah Anda renungkan bagaimana gelapnya malam telah menakutkan hati? Maka bagaimanakah dengan gelapnya kubur, disertai dengan banyaknya dosa yang dibawa? Renungkanlah bagaimanakah pertanyaan mungkar dan nakir yang datang dengan wujud yang menakutkan. Kala itu hanya ada satu dari dua pilihan. Dapatkah Anda menjawab, atau Anda akan diberikan azab? Dari Awam bin Hausyab, dia menceritakan bahwa suatu hari dia pernah berkunjung ke sebuah kampung, yang mana di dekat kampung tersebut ada sebuah pemakaman. Ketika selesai waktu asar, ada kuburan yang terbelah. Kemudian ada seorang yang keluar darinya dengan wujud berkepalakan keledai dan bertubuh manusia. Dia kemudian meringkik sebanyak 3 kali. Kemudian kuburan tersebut kembali tertutup. Setelah itu, dia melihat ada seorang wanita tua yang sedang memintal bulu atau wol. Kemudian ada seorang wanita yang berkata kepadanya, "Tahukah kau siapa wanita itu?" Dia menjawab, "Kenapa dengannya?" Wanita itu berkata, "Dia adalah ibu dari penghuni kuburan tersebut." Dia pun kembali bertanya, "Bagaimanakah kisahnya?" Wanita itu menjelaskan bahwa penghuni kubur tersebut dahulunya suka untuk meminum khamar. Suatu ketika dia melakukan hal itu, ibunya berkata, "Hai anakku, takutlah kepada Allah. Sampai kapan kau akan minum khamar seperti ini?" Sang anak pun menjawab, "Kau bisanya hanya meringkik seperti keledai." Lelaki tersebut kemudian meninggal setelah asar. Maka kuburannya pun senantiasa terbelah setelah asar. Kemudian dia meringkik 3 kali, dan setelah itu kuburannya kembali tertutup. Allah SWT telah menjadikan lelaki tersebut sebagai pelajaran bagi orang lain. Dia telah memaki ibunya, maka Allah SWT menghukumnya ketika dia telah mati dengan makian yang dilontarkan kepada ibunya. Hal ini merupakan satu hal besar yang menakutkan. Ibu adalah orang yang paling berhak untuk diperlakukan dengan baik, dan dia adalah orang yang paling wajib untuk dimuliakan dengan sebaik-baiknya. Tanpa keridhaannya, kau tidak akan mungkin untuk mencium bau surga. Kau juga tidak akan mungkin untuk hidup tenang di dunia, ataupun hidup bahagia di akhirat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Tidak ada seorang mukmin pun yang memiliki orang tua dan dia berbakti kepada keduanya, melainkan Allah SWT akan bukakan 2 pintu baginya menuju surga. Dan jika ada salah satu dari keduanya yang murka, maka Allah SWT tidak akan ridho sampai mereka meridainya." Dari Wahab bin Munabih, dia menyebutkan bahwasanya Allah SWT berfirman kepada Nabi Musa, "Hai Musa, hormatilah kedua orang tuamu, karena orang yang memuliakan orang tuanya akan aku panjangkan umurnya, dan akan kuanugerahi putra yang berbakti kepadanya. Dan barang siapa yang durhaka kepada orang tuanya, akan kupendekkan usianya, dan akan kuberikan anak yang durhaka kepadanya." Ka'ab berkata, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya Allah SWT akan menyegerakan waktu bagi hambanya. Jika dia durhaka kepada orang tuanya, dia akan menyegerakan azab baginya. Dan sesungguhnya Allah SWT akan menambah umur seorang hamba jika dia berbakti kepada orang tuanya, agar dia dapat menambah kebaikan dan baktinya." Allah Ta'ala berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā." Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Surga berada di bawah telapak kaki ibu. Jika dia mau, dia akan memasukkan yang dia inginkan ke dalam surga, dan jika dia mau, dia akan mengeluarkannya dari surga." Ungkapan tersebut memang tidak bisa dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, karena riwayat hadis tersebut merupakan sanad yang lemah. Tetapi kandungan dari ungkapan tersebut adalah benar, karena dikuatkan dengan berbagai ayat dalam Al-Quran serta hadis sahih yang berasal dari Rasulullah SAW.
Di antara hadis sahih yang serupa maknanya dengan ungkapan tersebut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muawiyah bin Jahimah, di mana dia mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin berjihad bersamamu dan mengharapkan ridho Allah dan kehidupan akhirat." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda kepadanya, "Waihak, ahiyatun ummuk, apakah ibumu masih hidup?" Dia pun menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Waihak, ilzam rijlaha, fatammal jannah." Pulanglah dan jangan pernah kau tinggalkan kakinya, karena di sanalah kau akan menemukan surga. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.